Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pada ranah masadir usulun nahwi yang memfokuskan pada al-ijma', yaitu satu dari masadir usulun nahwi. Al-ijma'u fil lughati ala ma'naini, ahaduhuma al-azmu ala al-amri wal akharu al-ittifaq. Jika ditinjau dari segi etimologi atau dari segi bahasa, kata al-ijma' ini memiliki dua makna. Yang pertama al-azmu 'alal amri dan yang kedua adalah al-ittifaq. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Al-azmu 'alal amri berniat terhadap sesuatu perkara, berkehendak terhadap sesuatu perkara, dan yang kedua adalah al-ittifaq, kesepakatan. Perbedaannya adalah annal awwala yumkinu tasawwuru huduthihi fil wahid. Jadi jika kita merujuk pada makna yang pertama al-azmu 'alal amri, itu dapat dilakukan, dapat berlaku pada satu orang saja. Tidak mesti dua untuk menyepakati suatu. Artinya, jika kita kembalikan pada sisi etimologi al-ijma', jadi siapapun bisa berijma'. Lalu makna yang kedua al-ittifaq. La yumkinu tasawwuru huduthihi illa min ithnaini fasa'idan. Tidak mungkin berlaku kecuali illa min ithnaini, terhadap dua orang atau lebih, fasa'idan. Wa fil istilahi huwa ijma'u nuhatil baladain al-Basrati wal Kufati. Adapun menurut istilah dalam ranah kajian masadir usulun nahwi fil ijma', ijma' itu adalah kesepakatan para pakar nahwu dari dua negeri. Yang mana dua negeri itu? Al-Basrati wal Kufah, Kufah dan Basrah. وحظي الإجماع باهتمام النحاة منذ بداية التأليف النحوي. Jadi al-ijma' ini menerima perhatian penuh, mendapatkan perhatian penuh dari nuhat atau dari pakar nahwu, dari ahli nahwu, mundu bidayati ta'lifin nahwi. Itu dari pertama kali disusunnya nahwu, ditulisnya ilmu nahwu. وقد تحدث عنه سيبويه في كتابه وأشار إليه. Dan sungguh telah disinggung oleh Sibawayh dalam kitab beliau dan mengisyaratkan terhadap al-ijma' ilaihi bil lafzati dengan lafaz ajma'u wa ajma'una wa nahwihima. Baida annahu lam yusarrih bihujjiyatihi. Akan tetapi sayangnya hanya saja sesungguhnya beliau tidak menjelaskan, menerangkan dengan kehujjahannya al-ijma'. Wala'alla al-mubarradu kana akthar wuduhan minhu fi tamassukihi bil ijma'i idza sarraha biqawlihi wa ijma'uhum hujjatun ala man khalafahu minhum. Wala'alla, barangkali al-mubarrad. Jadi al-mubarrad kana akthar wuduhan, nampak lebih jelas, minhu, daripada siapa tadi? Daripada Sibawayh fi tamassukihi bil ijma', dalam hal ijma'. Idza sarraha biqaulihi, karena beliau telah menjelaskan dari ucapan beliau, wa ijma'uhum hujjatun ala man khalafahu minhum. Ijma'uhum, dan kesepakatan dan ijma'nya mereka, nuhatil baladain, hujjatun, adalah hujjah ala man khalafahu minhum, terhadap siapa saja yang berbeda pendapat dari mereka. Amma Ibnu Jinni faqad tahaddatsa fi hujjati hadzal asl. Adapun Ibnu Jinni faqad tahaddatsa, sungguh telah menjelaskan, telah menguraikan. Siapa? Ibnu Jinni fi hujjiyati, pada hujjah, pada kehujjahan hadzal asl. Asal ini ai al-ijma'. Wa wada'a lahu dawabita tathbutuhu, dan meletakkan siapa Ibnu Jinni lahu pada al-ijma', dawabita tathbutuhu, beberapa pembatas yang membatasinya al-ijma', wa syurutan tahkumuhu, dan beberapa syarat yang menghukuminya al-ijma'. Wa dzalika hina aqada lahu baban sammahu babul qawli ala ijma'il arabiyyati mata yakunu hujjatan. Wa dzalika, demikian, hina, ketika aqada, mengikat siapa Ibnu Jinni lahu
pada al-ijma' baban, pada satu bab, samahu, menamainya siapa Ibnu Jinni bab tersebut babul qawli ala ijma'il arabiyyati mata yakunu hujjatan, bab pendapat perihal ijma'nya bahasa Arab, mata yakunu hujjatan. Ghairu annahu ajaza fihi al-khuruja 'anil ijma'i syaritatan alla yukhalifu al-mansusa walal maqisa 'ala al-mansusi. Hanya saja annahu, sesungguhnya beliau Ibnu Jinni, ajaza, membolehkan siapa Ibnu Jinni fihi pada babul qawli ala ijma'il arabiyyati mata yakunu hujjatan al-khuruja 'anil ijma'i, keluar dari ijma', syaritata, dengan catatan, dengan syarat alla yukhaliful mansusa, tidak membedai pada sesuatu yang dinas, walal maqisa 'alal mansusi, dan tidak membedai pada sesuatu yang dikiaskan kepada sesuatu yang dinas. Mufarriqan fihi bainal ijma'i fil lughah, sembari membedai pada bab bainal ijma'i, antara ijma' fil lughah dalam bahasa, wal ijma'i fil fiqh, dan ijma' dalam fikih. Fayaro, dan berpandangan siapa Ibnu Jinni, annal awwala, sesungguhnya pada yang pertama, al ijma'u fil lughah ghairu mulzimin, tidak menetap lil mukhalifi, pada yang membedai. Li'annahu lam yarid, karena sesungguhnya tidak sampai, mimman, dari seseorang, yuta'u, yang ditaati, amruhu, perintahnya, fi Qur'anin wala sunnatin, pada Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an dan sunnah. Annahum, sesungguhnya mereka ahli bahasa, para pakar bahasa, la yujmi'una ala khata'i, tidak berijma', tidak bersepakat pada sesuatu yang salah. Wathani mulzimun, wathani merujuk kepada al-ijma'u fil fiqhi, mulzimun, menetap. Pemaraddu dzalika ma yurwa 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemaraddu, berhubungan dengan hal itu, ma yurwa, adalah apa saja yang diriwayatkan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, ummati la tajtami'u ala dhalalatin, umatku tidak bersepakat, tidak berijma' pada kesesatan. Wa hadha la ya'ni anna Ibnu Jinni yubihul khuruj 'anil ijma'il mutlaqan, dan dalam hal ini la ya'ni, tidak bermakna, bukan berarti anna Ibnu Jinni, sesungguhnya Ibnu Jinni, yubihu, siapa, memperbolehkan siapa Ibnu Jinni, al-khuruja 'anil ijma'i mutlaqan, untuk keluar dari ijma' secara mutlak. Bal innahu la yasmahu bil iqdami 'ala mukhalafatil jama'ati, akan tetapi beliau Ibnu Jinni tidak memperbolehkan siapa Ibnu Jinni bil iqdami 'ala mukhalafatil jama'ah, untuk berani membeda-bedakan para beberapa kelompok. Illa bi syartil madhkuri anifan, kecuali dengan syarat-syarat, dengan catatan-catatan yang sudah ditetapkan. Wa nalhazu hadza min qawlihi, dan hal ini dapat kita lihat dari ucapannya Ibnu Jinni, illa annana, hanya saja sesungguhnya kami, ma'a hadzal ladzi ra'ainahu wa sawwagnahu, berkaitan dengan hal ini, alladzi ra'ainahu, kami berpandangan pada pada alladzi wasawwagnahu, dan kami menetapkan, mengesahkan, murtakibahu, pada pelakunya, la nasbahu lahu bil iqdami, tidak memperbolehkan siapa kami, lahu bil iqdami, dengan berani, ala mukhalafatil jama'atil lati tala bahthuha wa taqaddama nadharuha, untuk membeda-bedakan kelompok allati tala bahthuha, yang sudah panjang pembahasannya, wa taqaddama nadharuha, dan sudah berlalu pandangannya, wa tatalat awakhiru ala awail, dan bergantian dan saling mengikuti orang-orang yang akhir, ala awaila, atas orang-orang yang awal. Pada pembahasan bab ini, Ibnu Jinni menjelaskan kepada kita bagaimana perihal kehujjahan al-ijma'. Bahwasanya pada bab ini beliau meletakkan beberapa pembatas untuk membatasi al-ijma', dan beberapa syarat untuk menghukumi ijma'. Hal ini dapat dilihat dari satu bab pada kitab beliau,
yang dinamakan Babul Qawli ala Ijma'il Arabiyyati mata yakunu hujjatan. Dan di kitab ini juga beliau menjelaskan bahwasanya boleh kita keluar dari ijma' dengan catatan syaritatan alla yukhaliful mansusa walal maqis 'ala al-mansusi. Tidak membedai pada yang dinas dan tidak membedai pada yang dikiaskan kepada sesuatu yang dinas. Contohnya pada hukum fikih, nas itu, yang dinas itu adalah khamar. Jadi lalu al-maqis 'ala al-mansusnya adalah nabi yang dikiaskan kepada mansus, yaitu khamar. Bab ini juga menjelaskan bahwasanya beliau siapa Ibnu Jinni itu membedakan mana ijma' perspektif bahasa dan mana juga ijma' dalam perspektif fikih. Dari penjelasan yang tadi bahwasanya beliau pada kitab beliau ditetapkan dalam bab Babul Qawli ala Ijma'il Arabiyyati mata yakunu hujjatan, yang dimana beliau memperbolehkan untuk keluar dari ijma'. Itu bukan berarti beliau memperbolehkan secara mutlak untuk keluar dari ijma', melainkan beliau melarang dengan benar-benar berani, dengan benar-benar tegas untuk membedakan kelompok, membeda-bedakan kelompok, kecuali dengan catatan, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Wa nalhazu hadza min qawlihi, hal ini dapat dilihat dari ucapan beliau, illa annana ma'a hadha alladhi ra'aynahu wa sawwabnahu murtakibahu la nasbahu lahu bil iqdami ala mukhalafatil jama'ati allati tala bahthuha wa taqaddama nadharuha wa tatalat awakhiru awaila. Hanya saja sesungguhnya kami dengan pandangan kami dan ketetapan kami, sesuatu yang sudah kami tetapkan, tidak boleh bagi pelaku untuk berani membeda-bedakan suatu kelompok, yang dimana suatu kelompok ini tola allati tola bahthuha, itu penjelasannya sudah panjang, dan wa taqaddama nadharuha, dan pandangan mereka sudah berlalu, dan itu terus bergulir diikuti oleh orang-orang awakhiru ala awaila, oleh orang-orang yang akhir pada periode terakhir, dan orang-orang pada periode awal, dari orang-orang pada periode awal. Amma Abul Barakat al-Anbari, adapun Abul Barakat al-Anbari, falam ya'udda, tidak menganggap siapa Abul Barakat al-Anbari al-ijma'u pada al-ijma' fil luma'ihi, dalam kitab lumaknya siapa Abul Barakat al-Anbari, aslan min usulin nahwi, sebagai asal dari usul nahwi. Walakinnahu, akan tetapi, yara, berpandangan siapa Abul Barakat al-Anbari, annahu, sesungguhnya apa, al-ijma' hujjatun qati'atun, adalah hujjah yang kuat, hujjah yang konkret. Wasuyuti dzakarahu fi iqtirahihi, dan As-Suyuti dzakarahu menyebutkan, menegaskan, fi iqtirahihi, dalam kitab iqtirahnya siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa'addahu, menganggap apa al-ijma' dalilan, salah satu dalil min adillatin nahwi, dari beberapa dalil nahwu. Dzakiran fihi, dan di sana juga disebutkan dalam kitab iqtirahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ra'yan nuhatil ladzi ja'aluhu aslan mu'tabaran la yajuzul khuruj anhu, beberapa pandangan para pakar nahwu yang menjadikan al-ijma' sebagai aslan mu'tabaran, adalah asal yang dianggap, la yajuzul khuruj anhu, maka tidak boleh keluar dari aslan mu'tabaran ail ijma'. Wa min haula, adapun di antara beberapa pakar nahwu itu adalah Ibnul Khashab, alladhi yaqul, yang berkata mukhalafatul mutaqaddimina la tajuz, membedakan orang-orang terdahulu itu tidak boleh. Waja'a an Abil Baqa al-Ukburi, lalu kemudian Abil Baqa al-Ukburi dengan perkataannya wa khilaful ijma'i mardudun, membedakan ijma' itu adalah sikap yang ditolak. Ammal ijma'a 'inda ar-Radi, adapun ijma' pada pandangan Imam Ar-Radi, faqad i'tamada, maka sungguh telah berpijak siapa Imam Ar-Radi, alaihi, padanya ijma', inda mu'alajati, pada beberapa pembahasannya,
al-masail an-nahwiyah, yang berkenaan dengan permasalahan nahwu, kenahuan. Fa fi qismil af'al, pada tema qismul af'al, qala, telah berkata siapa Imam Ar-Radhi musawwidhan, sembari mengesahkan, adama ja'lihi, atas tidak menjadikannya siapa Imam Ar-Radhi fil fi'l al-mudhari' mabniyan 'ala sukun, pada fi'lul mudhari' yang dimabnikan sukun. Walaula karohata, andai boleh al-khuruj 'ala ijma'in nuhat, kita keluar, andai boleh keluar dari ijma'nya para imam nahwu, para pakar nahwu, la hasuna iddi'a'u kaunil mudhari'i majzuman mabniyan 'ala sukun, maka bagus mengaku-ngaku, maka baik mengaku-ngaku keberadaan fi'lul mudhari' majzuman, yang majzum mabniyan 'ala sukun, yang dimabnikan sukun. Ghairu anna hadzal dalil, hanya saja dalil ini lam yakul lahu hudurun wasi'an, tidak hadir secara luas, tidak masyhur fi syarhihi, dalam penjelasannya Imam Ar-Radhi. Bal kana min aqall adillati wurudan, akan tetapi hadzal dalil, dalil ini adalah aqall min adillati wurudan, adalah dalil yang paling sedikit di antara beberapa dalil yang ada. Wa rubbama kana 'indahu min adillati ghairil qawiyyah, barangkali al-ijma' pada pandangan Ar-Radhi adalah min adillati ghairil qawiyyah, adalah bagian dari dalil-dalil yang lemah atau yang tidak kuat. Fa huwa yalja'u ilaihi idza lam yajid dalilan ghairahu. Fa huwa, maka dia Ar-Radhi yalja'u, kembali menuju siapa Ar-Radhi ilaihi, kepadanya, al-ijma' idza lam yajid, apabila, jika dia tidak menemukan siapa Imam Ar-Radhi dalilan ghairuhu, dalil kecuali al-ijma'. Wa min tarjihihi nahwiyyi, wa min tarjihihi nahwiyyi, dan dari tarjihnya Imam Ar-Radhi yang bersifat kenahuan, fi syarhil kafiyah, dalam syarah al-kafiyah, ala wafqil ijma', yang bersangkutan dengan yang sesuai dengan ijma', ma ya'ti, antara berikut, sebagai berikut, al-qawlu fi taqdiri khabarul masdari fi nahwi, pendapat yang mengira-ngirakan khabarul masdar dalam contoh darbi zaidan qa'iman. Fi hadzal mas'alati arba'atu madhahiba, dalam permasalahan ini terdapat 4 madhab. Dari penjelasan ini menjelaskan perihal ijma' dari pandangan Imam Ar-Radhi, yang dimana beliau memandang bahwasanya ijma' itu adalah dalil yang lemah. Akan tetapi sekalipun beliau berpandangan bahwasanya al-ijma' adalah dalil yang lemah, tapi ada beberapa kemungkinan suatu ketika beliau akan kembali kepada ijma' untuk berdalil dengan ijma' ketika beliau tidak menemukan sesuatu dalil selain dalil ijma'. Dan terdapat beberapa penterjemahan Imam Ar-Radhi dalam syarah al-kafiyah. Yang pertama adalah al-qawlu fi taqdiril khabarul masdar, pendapat yang mengira-ngirakan khabarul masdar dalam contoh darbi zaidan qa'iman. Adapun dalam permasalahan ini terdapat 4 madhab, 4 pandangan. Al-awwalu madhabul kufiyin, yang pertama adalah madhab Kufah, anna qa'iman, sesungguhnya kata qa'iman, fi nahwi darbi zaidan qa'iman, pada contoh nahwu, pada contoh darbi zaidan qa'iman, halun, adalah hal, min ma'mulil masdari lafzan wa ma'nan, dari ma'mulnya masdar, dari segi lafaz dan makna, alladhi huwa zaidan, yang dimana hal itu adalah kata zaidan. Kata zaidan di sini berkedudukan menjadi ma'mul, adapun masdarnya adalah darbi dan halnya qa'iman. Wal 'amilu fihi al masdaru ay darbi alladhi huwa al mubtada. Dan amil pada konteks tersebut adalah, atau darbi zaidan qa'iman, amilnya di situ adalah al masdaru ay darbi, kata darbi yang berkedudukan sebagai masdar dan menjadi mubtada. Wal khabarul mubtada'i ba'dal hali, adapun khabar dari mubtadanya adalah setelah hal. Dan halnya di sini adalah qa'iman. Dan khabar wal khabarul mubtada'i ba'dal hal, dan khabarnya terletak setelah hal.
muqaddarun wujuban, dikira-kirakan secara wajib. Wa taqdirul adapun contoh pengkira-kiraan jumlah tersebut adalah dari kata darbi zaidan qa'iman menjadi darbi zaidan qa'iman hasilun. Hasilun taqa'u ba'da qa'iman allati halun min hadzal jumlah. Jika diartikan darbi zaidan qa'iman hasilun, adapun pukulanku pada Zaid yang berdiri hasilun, terjadi. Tsani madhhabul basriyin, dan yang kedua adalah madhab Basrah. Adal akhfash, selain akhfash, anna qa'iman, sesungguhnya kata qa'iman itu adalah halum min ma'mulil masdari ma'nan la lafdhan, yaitu hal dari ma'mulnya masdar secara makna, tidak secara lafaz. Berbeda dari pandangannya madhab Kufah, yang dimana kata qa'iman itu sama sebagai hal, akan tetapi secara makna dan lafaz. Sedangkan madhab Basrah itu memandang qa'iman itu sebagai hal secara makna saja, tidak secara lafaz. Wal amilu fil hali mahdhufun, dan amil dalam pada hal itu mahdhufun, adalah mahdhufun, dibuang. Karena di sini berbicara tentang konteks ma'mul masdar, ma'mulul masdar itu secara makna. Wat taqdiru, dan adapun pengkira-kiraannya adalah dari kata darbi zaidan qa'iman itu menjadi darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Fahasilun, kata hasilun di sini itu adalah khabarun lil mubtada'i huwa darbi. Kata hasilun di sini dari darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman itu adalah khabar yang mana mubtada'nya adalah darbi. Wa dzarfu idza naibun 'anil khabari alladhi hudzifa wa huwa hasilun. Dan adapun dzaraf yaitu kata idza naibun 'anil khabari alladhi hudzifa wa huwa hasilun, adalah pengganti dari khabar yang dimahdzufkan, yang dibuang, yaitu kata hasilun. Jadi kalau hasilun di sini dibuang pada takdiran awalnya yaitu darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman, kata hasilun jika dibuang lalu digantikan dengan idza yaitu dzarf wa syartuhu naibun 'anil khabari alladhi hudzifa wa huwa hasilun, maka takdirannya berbeda, konteksnya berbeda. Maka bunyinya adalah darbi zaidan idza kana qa'iman. Lalu kemudian li'annahu, karena sesungguhnya hasilun min muta'alliqati dzarfi, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan dzaraf. Dzarafnya adalah idza. Tsumma hudzifa dzarfu wa syartuhu. Kemudian dibuanglah dzaraf dan syaratnya, yaitu idza kana. Jika itu dibuang, maka konteksnya berbeda lagi. Tidak menjadi darbi zaidan idza kana qa'iman, tapi darbi zaidan qa'iman. Itu mengalami 3 perubahan. Dari kata darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman, kemudian turun ke darbi zaidan idza kana qa'iman, kemudian terakhir adalah darbi zaidan qa'iman. Wa uqimal halu maqam al-dzarfi, dan didirikan al-halu, apa hal, maqam al-dzarfi, pada tempatnya dzaraf. Lianna fil hali makna dzarfiyah, karena pada hal itu terdapat makna dzarfiyah, makna dzaraf. Fa qaulika, maka pada perkataanmu, ja'ani zaidun rakiban, telah datang siapa Zaid rakiban, dalam keadaan mengendarai, ai fi waqtin rukubin, pada waktu mengendarai. Fayakunul halu, maka hal idan pada pandangan madhab Basrah itu naiban manabal khabar, itu adalah mengganti tempatnya khabar. Ats-tsalitsu madhhabul akhfash, dan yang ketiga adalah madhab al-akhfash. Annal khabara, sesungguhnya khabar, alladhi saddatil halu masaddahu, yang menempati apa al-halu masaddahu pada tempatnya khabar, masdarun mudhafun ila sahibil hal, adalah masdar yang dimudhafkan pada sahibil hal. Wat taqdiru, adapun pentakdirannya, darbi, adapun pukulanku, zaidan pada Zaid, darbuhu, adalah memukulnya, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Wa ayyadahu Ibnu Malik, dan mengikuti Ibnu Malik pada al-akhfash, liqillatil hadfi fihi, karena sedikitnya penghapusan pada hal itu.
ma'a akhdhihi bi ra'yi al-basriyyin aidan. Di samping itu juga Ibnu Malik mengikuti pandangan ulama Basrah aidan. Ar-rabi'u madhhabu Ibnu Darastawayh wa Ibnu Babshad, dan yang keempat adalah alirannya Ibnu Darastawayh dan Ibnu Babshad, annahu la khabara lil masdari, sesungguhnya tidak ada khabar bagi masdar itu, likaunihi waqi'an mawqi'al fi'li, karena sesungguhnya apa masdar waqi'an bertempat mawqi'al fi'li setelah tempatnya fi'il. Fa ma'na qaulika, maka makna ucapanmu, ungkapanmu, darbi adapun pukulanku Zaidan pada Zaid, qa'iman yang berdiri, adribuhu qa'iman au adribu Zaidan qa'iman, wa yu'addu hadha nadhiran ila li aqaimuz Zaidani, dan dianggap juga bahwa hal yang sedemikian rupa terdapat perbandingan atau sesuatu yang menyamakan li aqaimuz Zaidani indahuma. Ini menurut pandangan keduanya, yaitu Ibnu Darastawayh wa Ibnu Babshad. Wa yufhamu min dzalika anna fa'ilal masdar, difahami dari hal tersebut, hal yang sedemikian, anna fa'ilal masdar, sesungguhnya fa'il masdar kata darbi dalla ala ma'na al-fi'li, menunjukkan pada maknanya fi'il, aghna 'anil khabari, tidak membutuhkan khabar. Kama aghna az-Zaidani, sebagaimana tidak kata az-Zaidani tidak membutuhkan khabar fi qaulihim, pada ungkapan mereka aqaimuz Zaidani. Walakin hadzal qaula, akan tetapi pendapat ini du'ifa, dilemahkan, li'adami syibhi bainahuma, karena tidak ada kemiripan di antara keduanya pada contoh di atas. Bidalilin anna qaulaka, dengan dalil anna sesungguhnya qaulaka ungkapanmu aqamuz Zaidani yahsunus sukutu 'alaiha, yang baik atau lebih baik diam terhadap hal itu. Lianna fiha ma'nan, karena sesungguhnya padanya menunjukkan makna ayyaqumuz Zaidan. Ala hinin, di saat yang sama, anna qaulaka, sesungguhnya ungkapanmu kata darbi allati bimakna yang bermakna darabatu la yahsunus sukutu 'alaiha, tidak layak untuk diam terhadap itu, hal itu, atau layak untuk dikomentari. Wa hadza ma asyara ilaihi Ibnu Malik, dan hal itu adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Malik. Ar-Radhi, adapun Imam Ar-Radhi, faqad abtala, sungguh telah membatalkan siapa Imam Ar-Radhi, ma dhahaba ilaihi al-Kufiyun, pada pendapat yang berpandangan siapa oleh al-Kufiyun, madhab Kufah, wa Ibnu Darastawayh dan Ibnu Darastawayh, akhdan bil ijma'i fil ma'na, mengambil dengan ijma' para ulama fil ma'na, secara maksud. Wa dzalika qauluhu, dan hal itu dilihat dari ucapannya, wa dalilu, adapun dalil, ala butlani madhhabil kufiyah, yang membatalkan madhab Kufah, anna kulluhum muttafiquna ala anna ma'na darbi Zaidan qa'iman ma adribu Zaidan illa qa'iman. Anna kullum, sesungguhnya mereka semua, muttafiquna, telah menyepakati ala makna ala anna makna pada makna darbi Zaidan qa'iman, itu bermakna ma adribu Zaidan illa qa'iman. Wa hadzal ma'na al-muttafaqu alaih, dan makna ini telah disepakati, la yustafadu, tidak diambil manfaat, illa min taqdiril basariyah wal akhfash, kecuali dari pengira-ngiraannya ulama Basrah dan al-Akhfash. Wa hadzal raddu, dan penolakan ini yang tabiqu ala Bani Darastawayh aidan, itu mengarah, itu mengacu, menuju pada Ibnu Darastawayh aidan. Wa ibaratul Radhi, adapun ungkapan Ar-Radhi, hadhihi, ini tadullu ala annahu rajjaha, menunjukkan pada Imam Ar-Radhi yang mentarjih madhab al-Basriyyin wal Akhfash, pada madhab Basrah dan al-Akhfash, mustani, dan sembari bersandar ila ma, pada sesuatu, ujmi'a alaihi, yang disepakati, alaihi ma fil ma'na, pada suatu makna, wa huwa rajihu, ini adalah pendapat yang unggul. Lianna, karena sesungguhnya, qauluka, pendapat ungkapanmu, ma adribu Zaidan illa qa'iman, yakni bermaksud anna husul ad-darbi, sesungguhnya hasil dari suatu pukulan, muqayyadun bil qiyam, itu dibatasi oleh berdiri. Wa hadzal ma'na, dan makna ini adalah yattafiqu, disepakati, ma takdirihim, sebagaimana pentakdiran mereka, yaitu
madhab Basrah dan Al-Akhfash. Wa tsani dukhulul ba'i zaidati fi khabari ma at-tamimiyah. Dan permasalahan yang kedua adalah masuknya ba zaidah pada khobarnya ma at-tamimiyah. Dalam konteks ini terdapat dua macam ma. Yang pertama ada namanya ma at-tamimiyah dan yang kedua adalah ma al-hijaziyah. Apa itu ma at-tamimiyah? Ma at-tamimiyah adalah ma yang disia-siakan. Lalu bagaimana dengan ma al-hijaziyah? Berbeda dengan ma at-tamimiyah. Ma al-hijaziyah adalah ma yang beramalan seperti sebagaimana amalannya laisa. Artinya bahwasanya ma al-hijaziyah itu juga membutuhkan isim dan khobar. Fi hadzal mas'alati madhhabani. Pada permasalahan ini terdapat dua pandangan, dua madhab. Al-awwalu, yang pertama adalah madhabu Abi Ali Al-Farisi. Madhabnya Abi Ali Al-Farisi fi ahadi qawlaihi, dari salah satu dari kedua statement beliau, wa tabi'ahu dan diikuti. Siapa? Abi Ali Al-Farisi fi dzalika, terhadap statement itu Az-Zamakhsyari, oleh Az-Zamakhsyari. Wa huwa adamu dukhulil ba'i zaidati fi khabari ma at-tamimiyah. Bahwasanya statement itu adalah tidaklah masuk ba az-zaidah pada khabarnya ma at-tamimiyah. Wa 'allal ar-radiyyu dzalika, memberikan illat siapa? Ar-Radi, Imam Ar-Radi, pada hal itu bi annahuma yaroyani, karena sesungguhnya keduanya berpandangan, siapa? Abi Ali Al-Farisi dan Az-Zamakhsyari, annal ba'a, sesungguhnya ba, la tadkhulu, tidak masuk apa ba, illa, kecuali alal khabaril mansub, kecuali pada khobar yang dinasabkan. Maksudnya apa? Khobar yang dinasabkan, ketika ba itu tidak masuk kecuali pada khobar yang dinasabkan, berarti di sini yang disinggung adalah bukan ma at-tamimiyah, akan tetapi ma al-hijaziyah, karena ma al-hijaziyah beramalan sebagaimana amalannya laisa. Waradda Ibnu Ya'ish, dan menolak siapa? Ibnu Ya'ish Az-Zamakhsyari terhadap statementnya Az-Zamakhsyari biqaulihi, dengan ucapannya siapa? Ibnu Ya'ish, walaysa bisadidin, itu tidak tepat, itu tidak benar. Wadzalika li'anna al-ba'a in kana aslu dukhuliha 'ala laisa, dan sesungguhnya jika ba itu asal masuknya adalah laisa, wama, maka ma mahmulatun 'alaiha, maka ma juga dipikul sebagaimana amalannya laisa. Listirakihima fi nafyi, karena persekutuan di antara keduanya, yang mana laisa dan ma fi nafyi adalah pada hal kenafian. Fala farqu bainal hijaziyah wat tamimiyah fi dzalika, maka tidak ada perbedaan dalam konteks ini antara ma al-hijaziyah dan ma at-tamimiyah. Wa in kanat dakhalat fi khabari, dan jika ba az-zaidah dakhalat, masuk apa ba az-zaidah fi khabari ma, pada khabarnya ma, bi iza'il lami fi khabari inna, fatamimiyatu wal hijaziyatu fi dzalika sawa. Di hadapan lam pada khabarnya inna, maka fatamimiyatu, maka ma at-tamimiyah, wal hijaziyatu fi dzalika sawa. At-tamimiyah dan hijaziyah itu pada konteks ini itu sama saja. Contohnya, contoh dari kedua ma ini adalah ma Muhammadun qaimun dan ma Muhammadun qaiman. Yang mana ma al-hijaziyah dan yang mana ma at-tamimiyah? Ma at-tamimiyah itu adalah ma yang disia-siakan, artinya tidak beramalan. Makanya Muhammadun qaimun itu, Muhammadun itu kedudukannya sebagai mubtada. Dan qaimun, kata qaimun itu marfu'un, dirofakkan karena dia menjadi khobar dari Muhammadun. Nah, demikian contoh dari ma at-tamimiyah. Lalu bagaimana jika dimasuki ba? Ma Muhammadun biqaimin. Nah, sekarang contohnya bagaimana dengan contoh ma al-hijaziyah? Ma Muhammadun qaiman. Qaiman di sini menjadi khobar, tapi bukan khobar dari Muhammadun, akan tetapi khobar dari ma. Kenapa? Karena ma al-hijaziyah itu beramalan sebagaimana amalannya laisa, seperti itu. Jadi qaiman itu merupakan khobar dari ma, dan Muhammadun itu sebagai isim, bukan sebagai mubtada sebagaimana ma at-tamimiyah yang menjadikan Muhammadun itu sebagai mubtada. Karena dalam konteks ini ma al-hijaziyah yang beramalan sebagaimana amalannya laisa.
Makanya Muhammadun di sini ini adalah isimnya ma, dan qa'iman itu adalah khobarnya ma. Lalu bagaimana jika dimasuki ba az-zaidah pada ma al-hijaziyah? Sama saja. Ma Muhammadun biqa'imin. Nah, ma Muhammadun biqa'imin. Wathani madhabul Akhfash, dan yang kedua adalah mazhabnya Imam Akhfash atau pandangannya Imam Akhfash, wa huwa tajwizu dukhulul ba'i fi khabari ma at-tamimiyah. Memperbolehkan siapa? Al-Akhfash untuk memasuki ba az-zaidah pada khabarnya ma at-tamimiyah. Wa tabi'uhu, dan diikuti siapa? Al-Akhfash fi dzalika, terhadap statement itu al-Mubarrad, di antaranya al-Mubarrad wa Ibnu Ya'ish dan Ibnu Ya'ish, wa Ibnu Hajib dan Ibnu Hajib, wa Ibnu Usfur dan Ibnu Usfur, wa Ibnu Malik dan Ibnu Malik, wal Malifi dan al-Malifi, wal Muradi dan al-Muradi, was Suyuti dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. Dalam konteks ini yaitu masuknya ba az-zaidah pada ma at-tamimiyah, ada dua pandangan. Yang pertama, secara gamblang ada yang memperbolehkan dan ada yang berpandangan ba az-zaidah itu hanya masuk pada khobar yang dinasabkan. Siapa yang berpandangan bahwasanya ba az-zaidah itu hanya boleh masuk pada khobar yang dinasabkan, itu pada mazhab yang pertama, yaitu Abi Ali Al-Farisi dan diikuti oleh Az-Zamakhsyari. Lalu ada yang menolak statement itu, bahwasanya tidak, itu tidak benar, bahwasanya ba az-zaidah itu juga bisa masuk pada ma at-tamimiyah. Itu juga bisa masuk pada ma at-tamimiyah. Siapa mazhab yang menolak itu? Yaitu mazhabul Akhfash. Lalu siapa yang pengikutnya? Banyak. Yang pertama ada Al-Mubarrad, ada salah satunya Ibnu Ya'ish. Terus ada juga Ibnu Hajib, ada Ibnu Usfur, ada Ibnu Malik, ada Al-Malifi dan lain sebagainya. Warajjah ar-Radi madhhab al-Akhfash, warajjah dan mentarjih siapa ar-Radi madhhab al-Akhfash pada pandangannya Imam Akhfash, mustadillan dengan berdalil ala ma ujmi'a alaihi, dengan sesuatu yang sudah disepakati alaihi padanya ma min dukhulil ba'i fil khabari ba'da butlani amal ma bi'in az-zaidah, dari masuknya ba az-zaidah pada khobar yang setelah batalnya amalan ma karena dimasuki oleh in az-zaidah. Wa dzalika qauluhu, sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Ar-Radi, wa huwal wajhu, itu adalah sisi pendapat, satu sisi pendapat. Li'anha, karena sesungguhnya apa ba tadkhulu, masuk apa ba ba'da ma, setelah ma al-makfufah yang tercegah, bi'in ittifaqan, dengan dimasuki oleh in az-zaidah sebagaimana yang disepakati. Wa qad istamala jumlatan, sungguh telah menggunakan siapa? Imam Ar-Radi jumlatan, satu redaksi, wa huwal wajhu, itu adalah satu sisi pendapat. Lidilalati ala tarjihi, atas petunjuk terhadap pentarjihannya. Wa ya'dudu hadha tarjih, dan mendukung siapa? Imam Ar-Radi hadha tarjih, pada pentarjihan ini qaula syairi, dengan ungkapan syair yang berbunyi la'amruka ma in Abu Malikin biwanin wala bidhaifin quwahu. Pada paragraf ini kita masih berbicara dalam konteks masuknya ba az-zaidah pada khobarnya ma at-tamimiyah. Jadi di sini Imam Ar-Radi mentarjih pada pandangannya Imam Akhfash. Tadi kan ada yang berpendapat bahwasanya ba itu hanya boleh masuk pada ma al-hijaziyah, yang dimana ma al-hijaziyah ini ma yang beramalan sebagaimana amalannya Laisa. Jadi ba az-zaidah itu hanya boleh masuk pada ma yang beramalan sebagaimana amalannya Laisa. Tapi ada yang menolak itu, siapa? Pandangannya Imam Akhfash dan pengikutnya. Lalu dikuatkan oleh pentarjihannya Imam Ar-Radi. Imam Ar-Radi menerangkan dan menegaskan bahwasanya ba az-zaidah itu boleh masuk pada ma at-tamimiyah, tidak hanya pada ma al-hijaziyah. Beliau mencontohkan bahwasanya ba itu juga bisa masuk pada ma at-tamimiyah ketika ba masuk pada ma al-hijaziyah yang amalannya dibatalkan karena masuknya in az-zaidah. Maka ketika ba itu masuk pada ma al-makfufah atau ma yang tercegah amalannya karena dimasuki in az-zaidah,
nanti isimnya ma yang asalnya adalah isimnya ma itu akan menjadi mubtada. Lalu khobarnya ma itu akan menjadi khobar dari isim yang sebelumnya menjadi isimnya ma. Contohnya beliau mendukung statement beliau siapa Imam Ar-Radhi pada ungkapan syair, la'amruka, demi hidupmu, ma in Abu Malik, tidak ada Abu Malik, malikin ma in Abu Malikin biwanin, tidak ada Abu Malik kecuali orang yang lemah gitu. Ma di sini adalah ma al-makfufah. Sebelumnya ma ini adalah ma al-hijaziyah. Tapi kenapa sekarang menjadi ma al-makfufah? Karena ma di sini kemasukan in. Tapi walaupun demikian itu tetap bisa dimasuki oleh ba az-zaidah biwanin. Pada kata biwanin itu masih boleh dimasuki oleh ba az-zaidah. Akan tetapi nanti in Abu Malikin di sini bukan kedudukannya sebagai isim ma, melainkan mubtada. Dan biwanin ini menjadi khobar dari mubtada, yaitu Abu Malikin, bukan khobar dari ma. Karena ma al-makfufah itu sama dengan itu, maksudnya adalah ma at-tamimiyah, seperti itu. Wala bi dha'ifin quwahu, dan tidak lemah, bukanlah orang yang lemah kekuatannya, Abu Malikin. Wa dzakara Abdul Qadir al-Baghdadi, dan menjelaskan siapa Abdul Qadir al-Baghdadi, annal ba'a, sesungguhnya ba zidat ditambahkan apanya, ba biwanin, pada kata biwanin, ba'da ma'an nafiyatil makfufati bi'in ijma'an, pada kata ba'da ma'an nafiyah, setelah ma'an nafiyah al-makfufah, pada ma'an nafiyah yang terjegah pengamalannya karena dimasuki in az-zaidah, sesuai kesepakatan ijma'an. Wa hadha yadullu ala annahu la ikhtisasa li ziyadatil ba'i fi khabari ma al-hijaziyah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pengkhususan untuk masuknya ba pada khabarnya ma al-hijaziyah. Wa innama tuzadul ba fi khabari ma at-tammiyah aidan. Bahwasanya ma ba az-zaidah itu juga bisa masuk pada ma at-tamimiyah aidan. Wallahu a'lam bissawab.